Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santikno. Kali ini kita akan lanjut untuk seri SDD AI Driven Golang. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu ekosistem tools SDD di tahun 2026. 2026 itu banyak banget fitur-fitur yang pakai SDD atau yang mendukung SDD. Yang pertama, Cloudy, GitHub Spec Kit, Cursor, terus Kiro dan kini dibilangnya GA, terus Aider. Nah, dari semua itu mana yang cocok untuk workflow spec first kamu nih? Nah, ini akan kita bahas semuanya. Nah, yang pertama nih kita bahas itu tidak semua AI tools itu sama nih dalam SDD. Nah, ini karena SDD itu perubahannya cepat, ya tergantung platform yang dipakai. Dan juga bukan soal fitur yang paling banyak, tapi mana yang paling cocok dengan pendekatan spec first. Nah, SDD aware itu yang pertama itu bisa baca spek, terus jaga konsistensi arsiteknya, agentic multi-step, lalu dikonfigurasi via Cloudy.md. Nah, jadi misalkan ada perubahan fitur baru, si Cloudy.md-nya pun akan terupdate. Nah, yang bukan SDD aware itu biasanya bagus untuk code completion. Jadi satu kali beres dan itu tidak cocok untuk spec driven generation. Nah, akan kita bahas juga yaitu Cloudy, Code, GitHub Spec Kit, Cursor, Kiro, dan Aider. Nah, ini lebih ke bagaimana kita ngebedainnya sih. Terus completion versus generation tools, terus perbandingan komprehensif dan memilih cara tools. Lalu nanti akan kita set up Santekno Shop dan workflow hariannya seperti apa. Lalu cost estimation dan testing stack. Dan terakhir yaitu evolusi tool dan setup checklist seperti biasa. Yang pertama, ya ini yang akan kita pakai. Jangan lupa teman-teman berarti install npm. Nah, npm. Jadi kalau misalkan di codingan itu teman-teman tinggal kayak gini. Misalkan npm. Nah, npm install. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Ya, nanti akan eh, terinstall karena saya udah udah terinstall, maka harusnya tinggal cek Cloudy version. Nah, kita cek Cloudy versionnya. Nah, oke, sambil menunggu. Oh, nah di sini udah ada. Cloudy versionnya adalah 2.1206. Mungkin bisa ada yang terupdate atau yang sekarang lebih terupdate. Nah, kemudian di sini install juga beberapa berdasarkan yang udah kita pakai. Jadi Cloudy Code itu ini bukan yang terbaik secara objektif ya, tapi cocok untuk SDD flow. Yang pertama kita bisa file context persistence, bisa baca code base plus spec sekaligus. Lalu Cloudy MD itu sebagai memory project yang otomatis nanti. Jadi si agentic mode-nya itu ketika baca spec, generate, testing, fix itu menjadi satu sesi. Keterbatasannya ya itu token berarti butuh internet, terus konteks Windows yang terbatas dan learning curve-nya gitu. Cuman terbatas banget di cloud code. Nah, ada hal lain yaitu namanya untuk dibantukan yang diimplementasikan di cloud code yaitu GitHub Spec Kit. Ini ada 6/command yang bisa kita pakai. Yang pertama constitution, ini untuk rule yang tidak boleh dilanggar, biasanya tentang arsitekturnya ataupun yang lainnya di satu
repo atau di satu service. Yang kedua, specify untuk membuat kebutuhan fitur. Terus clarify, mengajukan pertanyaan klarifikasi terhadap si satu fitur. Lalu setelah itu akan kita plan. Setelah di plan, lanjut ke breakdown tasknya, lalu kita implement. Nah, ini adalah urutan yang harus dipakai di GitHub Spec Kit. Ya, ini tidak bisa lompat-lompat, ini bisa langsung ke implement, itu tidak bisa. Jadi harus ada dari awal dulu specify, terus plan, task, implement, minimal itu. Kalau misalkan ada yang perlu di verify dengan spesifikasinya, perlu di verify, berarti harus di clarify, sorry. Nah, jadi misalkan contoh nih, clarify-nya itu menanyakan apakah ada batas waktu cancel atau apa yang terjadi ketika stok itu terjadi ke stok nih. Siapa yang bisa cancel? Maka jawabanmu itu langsung membuat plan dan task. Nah, ada perbedaan kapan nih kita pakai Spec Kit dan atau Cloud Code. Ya, sebenarnya Spec Kit ini bisa di-include di Cloud Code yang nanti kita untuk kebutuhan development itu lebih mudah di Cloud Code. Tapi ada beberapa situasi, misalkan fitur baru dengan stretch. Nah, ini Spec Kit lebih terstruktur. Kalau misal mau refactor kode existing, misalkan refactor beberapa yang kecil-kecil gitu, yang tidak terlalu gede, maka cukup tanyakan atau suruh AI Cloud Code untuk execute, itu lebih fleksibel. Terus debug isu yang kompleks juga Cloud Code bisa lebih mudah gitu, karena dia akan langsung dicek untuk codingannya. Sedangkan untuk Spec Kit kan dia harus cek dulu, setelah cek dia akan bikin dokumen, plan, task, dan yang lainnya. Itu akan memperribet dan memperlama gitu proses untuk debuggingnya. Onboarding team, nah ini ke SDD ini pakai Spec Kit itu lebih bagus, dan eksplorasi arsitektur itu mendingan lebih pakai Cloud Code. Dan ini umum ya, ini hanya pendapat saja. Jadi bisa jadi mungkin keinginan teman-teman atau keenakan kesesuaiannya itu berbeda dengan saya. Nah, yang jelas itu Spec Kit itu unggul untuk pekerjaan yang greenfield, yang terstruktur. Sedangkan Cloud Kit itu emang menangnya itu ketika fleksibilitas yang menjelajahi kode yang sudah ada. Gitu. Nah, ada hal lain, misalkan IDE yang lain yang terintegrasi, ada Cursor. Nah, ini di fork dari VS Code plus AI. Nah, ini juga teman-teman bisa pakai, dan saya sebelumnya belum coba juga, mungkin nanti ke depan akan saya coba lagi. Kiro AWS juga, nah ini saya belum coba juga, tapi mirip-mirip katanya, Spec Kit juga, Spec Kit SDD juga. Nah, ini tapi dia speknya itu menggunakan file YAML ya. Terus ada juga Aider, ini AI pair programmer. Ini juga teman-teman kalau mau coba pakai boleh nih. Dia juga ada autocomplete-nya, get aware, dan harus eksplisit di mana tidak boleh diubah. Itu dia punya native cloudy.md. Nah, jadi ini Aider ini termasuk jadi generation. Cloudy, Cursor, Composer, Aider itu code generation. Jadi ngegenerate dari spesifikasi. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak Copilot itu adalah completion. Completion itu kayak misalkan ketika kita lagi ngoding ada suggestion dari AI. Nah, itu biasanya dipakai untuk kebutuhan kita lagi ngoding gitu, live code langsung. Ya, ini tidak cocok gitu. Kayak Copilot itu tidak cocok untuk SDD, tapi bagus untuk hanya pelengkap. Misalkan kita ada yang kira-kira beberapa condition yang pengen disimpulkan, nah itu biasanya rekomendasi dari Copilot akan lebih mudah gitu, langsung cepat di execute. Di sini ada perbandingan komprehensif. Nah, di sini komprehensifnya itu yang pertama, Cloudy itu parsial SDD-nya, jadi nggak secara fully dia baca dokumen. Spec Kit itu lebih jelas karena di-develop berdasarkan spek. Lalu Cursor itu tidak ada, sedangkan
Kiro dan Aider itu parsial sama halnya seperti Cloud Code. Lalu project memory. Nah, project memory itu untuk Cloud Code ada di Cloud MD, lalu SpecKit ada di nanti namanya itu constitution file. Lalu untuk kursor itu ada cursor rule. Kiro dan Aider itu steering atau tidak ada biasanya. Nah, untuk offline ini semua sebenarnya tidak bisa kecuali si Aider. Aider ini bisa lokal model, dia di execute. Dan yang mana yang lebih stable? Ya semuanya juga stable sebenarnya. Karena ini yang banyak teman-teman atau orang-orang juga pakai. Dan tidak ada satupun yang toolnya ini yang unggul gitu. Semua ini relatif karena tergantung teman-teman pakai mana yang lebih nyaman gitu. Tapi kalau lebih detail ya SpecKit itu lebih detail untuk proses SDD-nya. Dan memilih tool itu tentu berdasarkan kebutuhan ya. Misalkan kayak kamu pakai Cloud Code itu nyaman itu ketika pakai terminal gitu, fleksibelnya sangat mudah, terus banyak misalkan repo yang existing dibaca sama AI Cloud Code itu langsung mudah gitu dibaca. Nah, ketika pakai SpecKit ini adalah proses dengan tim baru, dengan guideline dan workflow yang lebih terstruktur. Nah, itu lebih bagus pakai SpecKit. Sedangkan kursor ini lebih ke IDE-nya. IDE-nya itu experience-nya seperti VS Code dan lebih terintegrasi gitu. Katanya sih lebih smooth. Dan saya juga belum pernah coba, pernah download aja tapi nggak langsung coba integrasi dengan AI-nya misalkan kayak gimana, itu belum coba. Kiro pun belum saya coba, mungkin nanti kedepannya akan saya coba. Nah, kombinasi umum itu biasanya kursor untuk day to day coding, Cloud Code itu untuk sesi implementasi spek yang kompleks. Nah, ini opinion aja. Misalkan kalau teman untuk ngoding harian, ngefix terus memperbaiki coding-codingan dikit, mungkin kursor itu lebih mudah gitu untuk kita pakai. Bahkan kalau saya masih VS Code sendiri gitu, plus Copilot lah untuk kode completion-nya gitu. Dan untuk implement secara besar-besaran yang kompleks saya pakai SpecKit. Nah, disinilah alur kita Santekno, yaitu ada Cloudy, ada Specs, ada README, terus di sini spek itu tergantung domainnya, terus nanti kodenya akan ada di internal folder. Nah, jadi yang pertama itu tulis dulu spek, terus review spek manual atau di Cloud Code. Terus yang ketiga sampai keempat itu buka Cloud Code, minta plan implementasi, terus plan review, konfirmasi, lanjut ke implementasi. Terus di review lagi, setelah itu tes, commit, dan rilis ke spec. Nah, ini cost optimization untuk stack ya, testing. Jadi costnya itu untuk pakai cloud dengan implementasi satu fitur itu kira-kira seperti ini. Mungkin kalau kita pakai token atau iya hitungan token itu dalam 10 fitur per bulan itu 1,5 sampai $5 per bulan. Sebenarnya kecil. Tapi kalau kamu pakai subscribe itu lebih mudah juga untuk Cloud Code. Sedangkan untuk kursor subscription itu adalah $20 per bulan. Nah, jauh lebih kecil cost dari bugs-nya. Jadi ketika satu bugs production serius bisa menghabiskan 8 jam itu, maka lumayan juga tuh kalau dihitung. Jadi 8.000 nilai waktu dalam dolar. Nah, dalam tesnya pun kita pakai testing stack. Misalkan kalau digolang pakai Gomok atau Gotest sehingga nanti ada coverage-nya. Terus ada flag rest itu wajib karena kita akan mendeteksi apakah ada rest condition atau tidak. Dan banyak bug di SDD itu bisa lolos justru karena skenario concurrent. Nah, ini banyak bug itu karena tidak di trace
testingnya menggunakan REST condition. Ya ini secara praktiknya ya. Lalu ini tambahan yang nantinya kita akan coba, yaitu integrasi tool dengan Git Flow. Misalkan ketika kita buat checkout, bikin fitur baru, speknya seperti apa, terus nanti fiturnya di fitur untuk implementasi. Lalu kita commit dengan informasi yang ada di sana. Nah, di sini commit message itu mereferensikan spek dari git log, jadi audit trail. Jadi misalkan kapan fitur X diimplementasikan dan berdasarkan spek versi berapa itu bisa kelihatan di dalam git log. Nah, jadi misalkan ke depannya ketika 1 tahun, 2 tahun atau berapa bulan ke depan, jadi apakah spek first ini sudah mainstream? Ya, spek kit itu sudah stabil sekarang. Jadi spek dulu baru kode itu kita implementasi, itu udah menjadi default yang harus kita maintain karena ini menjadi apa ya namanya, kekuatan kita dalam hal melakukan coding atau develop suatu service. Dan juga nanti ke depannya juga bisa multi agent, bisa bahkan kita sekarang cloud code itu bisa sub agent, terus MCP yang sekarang udah banyak banget yang diintegrasikan ke dalam AI. Lalu berikutnya mungkin specs verification built-in, jadi toolsnya akan otomatis verifikasi kodenya terhadap spek, lalu bikin script secara langsung, bahkan sekarang juga bisa sampai seperti itu. Nah, ada beberapa tips yang harus teman-teman coba. Yang pertama yaitu mulai dari satu tools, terus Cloudy MD juga coba di-explain di situ, coba simpan prompt efektif, misalkan di dokumen prompt, misalkan biar kita lebih mudah ketika akan ada fitur baru, promptnya disimpan. Ketika ada fitur baru yang sama dan membuat spesifikasi yang terstruktur juga dengan hal yang sama, maka prompt itu bisa kepake. Terus audit tools usage bulanan. Nah, ini paling banyak dicari juga, audit tools usage-nya. Kadang kita kalau langganan pengen tahu tools ini usage-nya berapa, kena limit atau tidak. Nah, itu bisa membantu juga. Nah, tools baru itu bukan solusi juga dan bukan yang buruk juga. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman butuhnya seperti apa, apakah cocoknya pakai spek GitHub ataupun yang lain, atau ada yang lainnya, itu normatif. Jadi teman-teman perlu explore lagi untuk kebutuhan developmentnya. Dan jangan lupa data privacy. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ketika kita punya data privacy, misalkan kredensial untuk key, API key, dan yang lainnya, jangan sampai dikirim ke AI. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi ketika ingin deploy dengan sesuatu, ternyata AI dikirim API key ke AI, itu pasti sudah warning sih. AI-nya pun bakal ngasih tahu ini tidak boleh diinformasikan ke AI, dan AI pun suruh untuk di-rotate biasanya ya. Kayak gitu. Oke, beberapa checklist yang perlu kita siapkan. Yang pertama, install npm yang tadi udah, terus konfigurasi API key. Jadi teman-teman kalau misalkan udah subscribe Cloudy, nah misalkan sudah pakai Cloudy, nah nanti biasanya di sini loginnya tuh udah masuk. Nah, Cloudy subscribe, kita coba kita konekkan. Masih nunggu, kita coba ya. Nah, harusnya
Udah bisa nih sekarang. Nah, oke. Udah login. Nah, tinggal press enter untuk continue. Nah, di sini berarti udah kita pakai, udah bisa kita pakai untuk Cloudy-nya. Nah, untuk yang pertama kali kita perlu init cloud, terus konfigurasi AI udah. Nah, untuk struktur, nah kita coba buatkan. Nah, di sini perlu ada folder specs, lalu apa lagi? Implement. Oh, ada template. Nah, kita buat juga nih. Misalkan template.md. Oh, sorry. Kita bikin foldernya aja. Template. Terus di sini template-nya itu feature spec. Fitur spec atau feature spec. Nah, ini akan masuk ke dalam sini. Nah, lalu kita cek juga, misalkan coba saya cari dulu. Nah, kita coba initnya dulu deh. Karena kita udah connect ke Cloudy, kita coba init. Nah, ini untuk buat atau generate namanya cloudy.md. Nah, dia akan langsung bikin cloudy.md biasanya. Nah, pasti ada pertanyaan. Nih, karena ini benar-benar kosong, berarti kita coba init go repo. Nah, gini aja dulu. Nah, kita juga perlu tambahkan readme ya. Ini untuk kebutuhan informasi di si repo ini, readme.md. Nanti akan kita baca juga. Terus jangan lupa juga PR template yang mana nanti akan kita sebagai verification hooks ya, bikin hooksnya. Nah, oke. Kita coba copy saja. Nih, saya udah punya. Nah, ini kodenya udah dibikin nih. Nah, dan secara lengkapnya nih kita tambahkan sini aja langsung kayak gini. Nah, biar kita infokan lebih detail secara manual dulu, ditulis. Dan ya, persiapan kita harusnya udah siap nih, udah siap dengan spek templates udah, readme udah kita buat, Cloudy juga udah dijelaskan. Nah, nantinya kedepannya kita akan coba sedikit demi sedikit mengimplementasikan SDD di Sun Techno Shop yang akan kita coba. Oke. Nah, yang udah kita bahas yang tadi, Cloud Code adalah primary tools kita yang akan kita implementasikan.
menggunakan SDD. Spec kit, kursor ini adalah comparing buat kita ke depannya, tapi nanti di beberapa topik selanjutnya saya akan coba membuat informasi atau artikel tentang spec kit. Terus ada informasi tentang Kiro yang sudah diubah namanya GIA, dan tool-tool enabler lain yang mungkin bukan pengganti, tapi bagaimana cara berpikirnya sangat berbeda. Mungkin konsistensi pakai speknya seperti apa, itu sebagai titik mulai yang paling penting. Kita bisa pilih tool mana saja. Oke, mungkin dari saya segitu saja teman-teman untuk artikel kali ini terkait bagaimana ekosistem tools SDD di 2026. Jadi bagi teman-teman yang terus ingin belajar SDD bisa langsung ke Santekno. Saya punya series khusus untuk SDD ini, dan nantinya akan terus terupdate, bahkan mungkin lebih dalam lagi ke SDD yang implemented dengan AI. Dan tunggu saja artikel-artikel selanjutnya, bahkan YouTube-nya pun atau videonya pun akan selalu diupdate berdasarkan artikel-artikel yang ada di Santekno. Jangan lupa subscribe YouTube channel Santekno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.